Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, di era Society 5.0 dengan begitu banyak perubahan yang terjadi, muncul pertanyaan, bagaimana dengan peran profesi guru bimbingan konseling atau konselor? Apakah profesi guru bimbingan konseling atau konselor dapat digantikan oleh teknologi? Nah, bagaimana ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu berbagai hal tentang revolusi industri, khususnya era Society 5.0. Arah perubahan yang terjadi di era ini, isu-isu yang akan terjadi, metamorfosis profesi guru bimbingan konseling atau konselor, tantangan yang dihadapi profesi guru bimbingan konseling atau konselor, dan peluang profesi guru bimbingan konseling atau konselor. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, baru kita dapat menjawab bagaimana dengan profesi guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0. Apakah peran guru bimbingan konseling atau konselor dapat digantikan oleh teknologi? Sobat BK, revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, di mana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Sobat BK, era revolusi industri dimulai dari era revolusi industri 1.0 sampai sekarang era Society 5.0. Revolusi 1.0 ditandai dengan tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan berkembangnya industri dan ilmu pengetahuan, pembagian kerja, dan produksi massal. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan kemunculan internet dan teknologi digital. Pada revolusi industri 4.0 yang sudah terjadi saat ini merupakan lompatan besar dibanding revolusi industri sebelumnya. Revolusi 4.0 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi dan di seluruh rantai industri, sehingga timbul bisnis berbasis digital yang lebih efisien dan berkualitas. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, big data, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak. Era ini disebut juga era disrupsi, yaitu suatu era yang ditandai dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yaitu suatu perubahan yang cepat dan tidak stabil, sulit diprediksi secara tepat, kompleks, dan ambigu. Sobat BK, setelah era revolusi industri 4.0, kita menghadapi era Society 5.0.
Era Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan akan mentransformasi big data pada segala sendi kehidupan, serta the Internet of Things akan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan, menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial, ditandai dengan digitalisasi yang bukan hanya di sektor industri, tetapi masuk ke segala aspek kehidupan manusia. Era Society 5.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang digantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Untuk menghadapi era Society 5.0 ini, diperlukan perubahan paradigma di segala aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Satuan pendidikan sebagai gerbang strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul perlu mempersiapkan diri menghadapi era ini, tidak terkecuali pendidik. Salah satu pendidik yang memiliki keunikan konteks tugasnya adalah guru bimbingan konseling atau konselor. Sobat BK, dalam kaitannya dengan profesi guru bimbingan konseling atau konselor, perubahan yang terjadi di era Society 5.0 ini penting untuk direspon oleh setiap anggota profesi guru bimbingan konseling atau konselor maupun organisasi profesinya. Respon profesi guru bimbingan konseling atau konselor terhadap perubahan yang terjadi di era disrupsi ini dapat berupa reposisi peran dan lingkup kerja profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor, update implementasi teknologi dalam pelayanan konseling, pengembangan kompetensi baru selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konseling, dan perubahan budaya dan tatanan sosial. Sobat BK, perubahan pada era ini memiliki dampak hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan tak lupa aspek diri seseorang atau pribadi. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa, remaja, tetapi tak lain juga terjadi pada anak usia taman kanak-kanak atau TK maupun sekolah dasar atau SD. Banyak perubahan sikap yang dialami siswa yang notabene adalah generasi milenial yang sudah tidak asing lagi dengan dunia digital dan mereka telah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi. Keterlambatan profesi guru bimbingan konseling atau konselor dalam menanggapi perubahan di era disrupsi menjadikan profesi guru bimbingan konseling atau konselor rawan akan ditinggalkan oleh masyarakat dan dipandang profesi yang usang atau tidak mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau pengguna. Hal ini dikarenakan karena pelayanan yang diberikan profesi guru bimbingan konseling atau konselor tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sobat BK, ada 5 arah kehidupan pada era Society 5.0 yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap berbagai profesi, termasuk diantaranya profesi bimbingan konseling. 5
5 arah kehidupan pada era Society 5.0 itu adalah arah perubahan. Yang pertama adalah perubahan teknologi yang berpengaruh pada perubahan pola pikir. Perubahan teknologi ini mempengaruhi perubahan pola pikir. Pada era sebelumnya, menggunakan cara berpikir lama, yang merupakan hal penting pada industri adalah tanah, gedung, mesin-mesin, dan lain-lain. Sementara pada era Society 5.0 muncul pula pola pikir baru, yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi base. Arah perubahan kedua adalah perubahan pekerjaan dan profesi. Transformasi digital berkembang sangat pesat, menjadikan tenaga manusia tergantikan teknologi sensor. Contoh, pada gerbang tol, pengecekan tiket di bandara, dan lain-lain. Kedepan, orang ingin bekerja secara fleksibel, tidak ingin menjadi pegawai tetap. Mereka ingin memberi value add pada lembaga atau perusahaan. Para pekerja akan memilih freelance atau work from home. Implikasi dari pesatnya teknologi akan menghilangkan beberapa pekerjaan dan melahirkan pekerjaan baru. Dampak teknologi menjadikan dunia kerja kehilangan batas. Misal, bekerja bisa di coffee shop, bekerja bisa kapan saja, flexi time. Ada perubahan mindset, skill baru harus dikuasai. Mereka perlu dilatih coding dan data analitik. Arah perubahan yang ketiga adalah perubahan peta kompetisi. Perubahan kebutuhan dari konsumen yang cepat dan persaingan dari kompetitor yang ketat mengharuskan seluruh sistem dari suatu perusahaan bergerak dengan cepat dan terjalin secara sinambung. Pada era sebelumnya, peta kompetisi produk industri tidak terlalu bervariasi. Saat ini, peta kompetisi semakin bervariasi dan hadirnya produk teknologi baru menjadikan produk lama menjadi usang dan tidak laku di pasaran. Sebagai contoh, di era dulu ada Fuji, Kodak, Nixon, saat ini tergantikan oleh kamera digital, bahkan oleh handphone. Arah perubahan keempat adalah perubahan perilaku dan gaya hidup pubbing, melirik smartphone setiap 4 menit, FOMO, fear of missing out, online game, kecanduan atas pujian dan pengakuan, like, share, love, altruism, cyber romance, dan lain-lain. Sobat BK, menurut penelitian, 79% para milenial membuka handphonenya 1 menit setelah bangun tidur. Banjir informasi memberi ruang partisipasi sehingga memunculkan istilah trending topik. Dan pergeseran kebutuhan dasar Maslow dari kebutuhan fisik ke komunikasi wifi atau baterai. Dan arah perubahan yang kelima adalah perubahan skill baru yang dibutuhkan, yaitu analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, creativity, originality and initiative, technology design and programming, critical thinking and analysis, complex problem solving, leadership and social influence, emotional intelligence, reasoning, problem solving and ideation,
System Analysis and Evaluation. Tren perkembangan profesi guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0. Sobat BK, terdapat 3 hal yang diperkirakan akan menjadi tren dalam perkembangan profesi guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0 saat ini. Yang pertama adalah isu multikultur dan keadilan sosial. Isu pertama ini penting dalam perkembangan profesi konseling, mengingat di era disrupsi terjadi 2 hal, yakni setiap individu akan terkoneksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, dan perubahan sosial yang cepat rawan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, tren perkembangan pelayanan konseling ke depannya memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih inklusif, meningkatkan pemahaman akan perbedaan dan kompetensi multikultur, dan bekerja secara advokasi. Sobat BK, keinklusifan pelayanan konseling ditandai dengan arah pelayanan konseling yang mendorong setiap individu yang dilayani untuk mampu berbaur dengan berbagai kelompok dengan latar belakang etnis, ras, agama, bangsa, dan berbagai bentuk latar belakang lainnya. Di era informasi dan disrupsi, kemampuan untuk membaur ini jauh lebih penting dibandingkan dengan era sebelumnya. Mengingat di era informasi ini setiap orang terhubung secara kompleks dengan proses yang cepat. Guru bimbingan konseling atau konselor di sisi lain dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi multikulturalnya, karena konseling yang dilayani sangat mungkin berasal dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Di samping itu, pengalaman hidup konseli yang dibawa ke ruang konseling mendorong konselor memiliki pemahaman multikultur yang lebih mendalam. Tingginya tingkat kesenjangan dan fenomena bahwa tidak semua orang mampu mengakses sumber daya sosial menuntut konselor untuk memfokus bekerja secara advokasi. Konselor tidak cukup bekerja untuk membantu konseli memahami dan menerima kehidupan, tetapi di sisi lain mereka perlu mempromosikan dan menyuarakan hak-hak konseli yang karena posisi sosialnya tidak mampu mengakses hak-hak pribadinya. Tuntutan bekerja secara advokasi akan lebih tinggi di era disrupsi, mengingat ketidakpastian yang ditimbulkan di masa disrupsi membuat tatanan sosial seringkali berubah. Isu yang kedua dalam perkembangan profesi konseling adalah konselor buatan atau artificial counselor. Sobat BK, kemungkinan beberapa tugas konselor ditangani oleh konselor buatan sangat besar, mengingat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan robot yang sangat pesat saat ini. Pengaplikasian tugas robot yang dilengkapi kecerdasan buatan bukan hanya akan mampu melaksanakan tugas konselor saja. Pada profesi kesehatan, robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan juga akan mungkin melakukan pekerjaan medis. Sangat mungkin ke depan manusia membutuhkan konseling bukan hanya kepada konselor, tetapi ke sosok artificial lainnya seperti tokoh hologram, sosok seperti Google Assistant saat ini. Sobat PK, isu yang ketiga dalam perkembangan profesi konseling
di era disrupsi adalah media dan tempat konseling yang lebih variatif. Pelaksanaan konseling sudah tidak lagi seperti yang didefinisikan secara tradisional, yakni sebagai pertemuan empat mata face to face. Konseling dapat dilakukan dengan menggunakan media online yang lebih sederhana untuk diakses, tetapi memiliki kemampuan untuk menghubungkan secara lebih baik. Penggunaan media untuk mendukung pelayanan konseling pun menjadi lebih beragam dan terorganisir. Perkembangan informasi memungkinkan konselor menyajikan pelayanan dengan memanfaatkan media yang telah tersedia secara lebih menarik. Lantas, apa yang harus dilakukan profesi guru bimbingan konseling atau konselor dalam menghadapi era Society 5.0 ini? Profesi guru bimbingan konseling atau konselor dituntut harus mengupgrade self capacity-nya dalam menjalankan role-nya di era Society 5.0 ini. Profesi guru bimbingan konseling atau konselor harus meningkatkan kemampuan diri dan bertransformasi diri menjadi konselor profesional. Pemberian layanan yang diberikan guru bimbingan konseling atau konselor hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru bimbingan konseling atau konselor seyogyanya memiliki kecakapan global transkultural sebagai warga dunia dan kecakapan berpikir tinggi disertai penguasaan teknologi yang meletakkan dasar pemanfaatan ilmu dan teknologi pada nilai dan etika kultural. Guru bimbingan konseling atau konselor hendaknya keluar dari pola pikir dan fokus yang sempit dan mulai melebarkan sayapnya dengan mengambil tindakan nyata menjadi pribadi pembelajar yang adaptif, kompeten, serta up to date, khususnya pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Guru bimbingan konseling atau konselor sebagai pembelajar. Sobat BK, pada era seperti saat ini, guru bimbingan konseling atau konselor harus memiliki learning skill dan digital literasi yang kuat. Dengan menjadi seorang pembelajar, maka guru bimbingan konseling atau konselor tidak akan tertinggal oleh kemajuan zaman, namun akan mampu berlari beriringan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan akan mampu melakukan perubahan ke arah positif dan optimal pada layanan yang diberikan. Menurut Kemenristek, karakteristik guru BK atau konselor yang mampu mentransformasi diri di era Society 5.0 adalah sebagai berikut. Meningkatkan minat baca dan menambah koleksi buku. Mampu menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator. Menggugah karya-karya tulisnya yang berkontribusi bagi upaya peningkatan kualitas layanan bimbingan konseling. Menetapkan pola hybrid learning, yaitu kombinasi tatap muka dan online, dan multitasking secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling dan menerapkan pendekatan konstruktivistik berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi. Guru bimbingan konseling atau konselor adaptif. Sobat BK, tantangan pendidikan yang dihadapi guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0 diantaranya adalah telah terjadinya pergeseran pendidikan dan pembelajaran ke arah pemanfaatan
teknologi, informasi, dan komunikasi di berbagai aspek pendidikan. Kondisi tersebut menuntut guru bimbingan konseling atau konselor untuk bisa beradaptasi sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Guru bimbingan konseling atau konselor perlu melakukan adaptasi dengan teknologi dan perkembangan siswa. Guru bimbingan konseling atau konselor harus mengakrabkan diri dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem informasi pendidikan, sumber belajar, media belajar, dan membimbing, serta salah satu kompetensi digital yang perlu dimiliki. Guru bimbingan konseling atau konselor juga dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ada 3 hal yang dapat dimanfaatkan guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0, yaitu Internet of Things, virtual atau augmented reality, dan artificial intelligence. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan mendukung proses pembimbingan kepada peserta didik. Guru bimbingan konseling atau konselor yang kompeten. Sobat BK, selain beradaptasi, guru bimbingan konseling atau konselor perlu untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, dan kompetensi profesional. Guru bimbingan konseling atau konselor perlu meningkatkan kompetensi kepribadiannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan dirinya. Dia juga perlu meningkatkan kompetensi pedagogis dengan memahami karakteristik peserta didik termasuk aspek fisik, sosial, budaya, emosional, dan intelektual. Sobat BK, selain kompetensi untuk dapat menjalankan pekerjaan dan pelayanan dalam profesi guru bimbingan konseling atau konselor di era Society 5.0 ini, maka guru bimbingan konseling atau konselor perlu memiliki sekumpulan kompetensi tertentu. Kompetensi guru bimbingan konseling atau konselor secara umum dapat dibagi menjadi 2, yakni soft skill dan hard skill. Soft skill adalah serangkaian kemampuan yang penting untuk dimiliki setiap individu agar dapat bekerja dan bersosialisasi secara adaptif. Kesopanan dalam bertindak dan berucap merupakan salah satu bentuk soft skills. Adapun hard skill adalah keterampilan teknis yang diperlukan oleh setiap individu agar mampu melaksanakan tugas dari suatu pekerjaan atau profesi. Sobat BK, terdapat 10 soft skills yang penting dikuasai oleh guru bimbingan konseling atau konselor agar dapat bekerja dan berkarir secara sukses di era Society 5.0 ini, yaitu keterampilan komunikasi, kesopan santunan, fleksibilitas, integritas, keterampilan interpersonal, sikap positif, profesionalisme, tanggung jawab, keterampilan dalam bekerja dalam tim, dan etika. Sobat BK, hard skill adalah kompetensi guru bimbingan konseling atau konselor yang mencakup mindset dan perilaku. Kompetensi yang ada pada ranah mindset mencakup keyakinan dan filosofi yang perlu dimiliki guru bimbingan konseling atau konselor agar mereka mampu menjalankan pelayanan konseling secara efektif. Kompetensi mindset mencakup keyakinan bahwa setiap peserta didik mampu belajar dan sukses.
Setiap peserta didik memiliki hak akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Setiap peserta didik penting untuk dipersiapkan menghadapi kenyataan dan peluang setelah lulus. Setiap peserta didik memiliki akses terhadap semua pelayanan konseling. Pelayanan konseling yang efektif perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Guru bimbingan konseling atau konselor adalah pemimpin, dan program bimbingan konseling mendorong dan memperkuat peserta didik sukses pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kompetensi perilaku adalah kompetensi guru bimbingan konseling atau konselor dalam mendesain, mengimplementasikan, dan melakukan asesmen dalam menyelenggarakan program bimbingan konseling komprehensif. Cakupan kompetensi perilaku meliputi kompetensi tentang dasar profesional, pelayanan peserta didik secara langsung dan tidak langsung, dan perencanaan dan asesmen. Contoh kompetensi perilaku terkait dasar profesional adalah kemampuan dalam menerapkan teori atau prinsip belajar, perkembangan individu, konseling dan pendidikan, memahami prinsip dan kode etik pelayanan konseling, memahami dampak budaya dan sosial dalam pelayanan bimbingan konseling, melakukan advokasi dan mempromosikan perubahan sistem di sekolah tempat bekerja. Contoh kompetensi terkait pelayanan langsung dan tidak langsung adalah kemampuan dalam memberikan bimbingan secara pribadi, kelompok, kelas, serta kelas besar. Kemampuan memberikan konseling pribadi secara individu dan kelompok. Kemampuan dalam memberikan konsultasi, merujuk konseli, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Akhirnya, contoh kompetensi terkait perencanaan dan asesmen adalah kemampuan dalam menyusun program bimbingan konseling beserta kelengkapannya, menyusun kesepakatan dengan pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling, mengembangkan dan mengimplementasikan program dan rencana tindakan, dan mengevaluasi capaian dari pelayanan bimbingan konseling. Update guru bimbingan konseling atau konselor pada era disrupsi kini memiliki tantangan yang semakin besar. Oleh sebab itu, guru bimbingan konseling atau konselor memiliki kewajiban untuk memperbaharui kompetensinya dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling terhadap peserta didik di sekolah. Jadi, tantangan guru bimbingan konseling dan konselor di era disrupsi ini adalah mengupdate kompetensinya, termasuk mengupdate kepelayanannya sejak dari mindset sampai ke strategi pelayanannya. Guru bimbingan konseling atau konselor di era ini harus selalu update terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan selalu mengembangkan sikap terbuka dalam menerima masukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam mendidik dan membimbing peserta didik untuk masa depannya. Guru bimbingan konseling atau konselor perlu memahami dan menguasai kehadiran berbagai media baru, serta dapat memanfaatkan media baru tersebut untuk mendukung pelaksanaan bimbingan konseling yang akurat, profesional, dan tetap menjaga kaidah nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena guru bimbingan konseling atau konselor mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Sementara dinamika, mindset, dan perilaku peserta didik juga berubah dengan era disrupsi ini. Sebagian besar peserta didik di sekolah dewasa ini adalah anak-anak yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010,
yang dikenal sebagai generasi Z, yang telah memanfaatkan teknologi informasi melalui internet dalam kehidupan sehari-harinya, dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2010 sampai 2025, yang memiliki aktivitas yang tidak jauh berbeda dengan generasi Z. Jika melihat pengklasifikasian generasi di atas, maka rentang anak usia sekolah berada di antara generasi Alpha sampai generasi Z, yaitu anak usia PAUD sampai perguruan tinggi. Dengan mengetahui karakteristik tiap generasi, maka guru bimbingan konseling atau konselor akan lebih mudah memahami mereka. Perilaku belajar generasi Z adalah sikap minimalis, pragmatis, dan ketergantungan pada Google setiap kali menghadapi tugas dan masalah. Seorang individu yang lahir pada abad digital ini tumbuh dan memperoleh pendidikan mulai tingkat sekolah dasar dengan menggunakan perangkat komputer. Sebagai contoh, kuis interaktif online, video game, handphone, internet, email, dan masih banyak lagi. Sobat BK, generasi Z disebut juga Generation Net dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki akses yang cepat terhadap informasi dari berbagai macam sumber, dapat mengerjakan beberapa hal dalam waktu bersamaan atau multitasking, lebih menyukai hal-hal yang bernuansa atau bernafaskan multimedia, lebih menyukai berinteraksi melalui dunia maya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, game, IG, dan Google. Dan dalam belajar lebih menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Tantangan dan peluang profesi bimbingan konseling di era Society 5.0. Sobat BK, hadirnya era Society 5.0 telah memunculkan tantangan dan peluang di berbagai bidang. Secara khusus, kehadiran era Society 5.0 juga menjadi tantangan dan peluang bagi profesi bimbingan konseling. Ketidakpastian dan kelambatan menanggapi perubahan di era ini mengakibatkan profesi bimbingan konseling akan tertinggal oleh profesi helper yang lain, dan secara perlahan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Sobat BK, tantangan yang muncul di era ini bagi guru bimbingan konseling atau konselor yaitu keengganan guru bimbingan konseling atau konselor untuk berubah dan kurangnya keterampilan yang memadai dalam menghadapi era ini. Misalnya, kemampuan menganalisis data untuk manfaat di masa depan, kemampuan mengelola aplikasi berbasis internet, pelayanan kepada konseli yang lebih profesional dan personal, pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi pada pelayanan konseli yang lebih profesional. Misalnya, untuk kegiatan asesmen, perencanaan studi dan karir, proses konseling, dan evaluasi. Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan software dan hardware komputer, bahasa pemrograman, mendorong inovasi dalam bidang platform, sebagaimana platform yang ada saat ini seperti Traveloka, Shopee, Gojek, dan penyedia platform lain. Oleh karena itu, guru bimbingan konseling atau konselor dapat belajar di bidang platform. Para guru bimbingan konseling atau konselor perlu meningkatkan kemampuan literasi yang meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Munculnya berbagai perubahan perilaku dan gaya hidup. Konselor dituntut untuk menjadi lifelong learner, kreatif dan inovatif, menjadi guru bimbingan konseling penggerak, reflektif, kolaboratif, student center, serta mampu menerapkan bimbingan konseling multikultur. Lembaga pendidikan guru bimbingan konseling atau konselor, dalam hal ini jurusan bimbingan konseling, harus mampu membentuk calon guru bimbingan konseling atau konselor yang memiliki kecakapan, diantaranya keterampilan komunikasi, kesopan santunan, fleksibilitas, integritas, keterampilan interpersonal, sikap positif, profesionalisme, tanggung jawab, keterampilan bekerja sama dalam tim, dan etika. Sobat BK, setelah tantangan, ini dia peluang yang dapat dimanfaatkan oleh profesi bimbingan konseling di era Society 5.0, yaitu meningkatkan kualitas diri, kemampuan diri, serta segera bertransformasi diri menjadi seorang yang mampu memanfaatkan era digital dan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung kemampuan profesi bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling atau konselor dapat mengembangkan diri sebagai konten kreator, influencer, dan pengembang platform serta penyedia hosting dalam mengembangkan profesi bimbingan konseling. Sebagai konten kreator, seorang guru bimbingan konseling atau konselor membuat dan menyediakan informasi dalam bidang bimbingan konseling yang berkualitas dan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan profesi bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling atau konselor juga dapat berperan sebagai influencer serta bekerja sama dengan para influencer, serta guru bimbingan konseling dapat mengembangkan diri menjadi pengembang platform. Hal ini akan mendorong guru bimbingan konseling atau konselor untuk tumbuh sebagai sosok yang memahami teknologi yang berkembang di era Society 5.0. Adanya peluang yang sangat besar memanfaatkan media online, berbagai aplikasi dan platform untuk mendukung pencapaian tujuan bimbingan konseling. Adanya peluang untuk memanfaatkan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha yang cenderung aktif belajar, sensing, global, dan visual dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Baik itu layanan yang berfungsi pencegahan dan pengentasan masalah. Saat ini telah berkembang pesat artificial intelligence. Ke depan akan berkembang guru bimbingan konseling atau konselor buatan. Mesin ini akan dapat membantu sebagian tugas guru bimbingan konseling atau konselor, misalnya dalam asesmen terhadap konseling, membuat prediksi tentang perencanaan studi dan karir, serta membuat suatu kesimpulan dan keputusan. Bahkan dimungkinkan muncul guru bimbingan konseling atau konselor virtual dalam bentuk hologram. Pelaksanaan proses bimbingan konseling, baik individu maupun kelompok, dapat memanfaatkan media online seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Apalagi saat ini sedang ada pandemi COVID-19 dan peserta didik sedang learning from home. Guru bimbingan konseling atau konselor juga dapat mengembangkan berbagai tutorial teknik-teknik konseling yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Nah, Sobat BK, setelah kita memahami era revolusi industri maupun era Society 5.0,
arah perubahan dan isu-isu yang terjadi, tuntutan metamorfosis dari profesi bimbingan konseling, juga tantangan dan peluang. Akhirnya, kita menemukan sebuah pencerahan sehingga kita dapat menjawab dari pertanyaan, apakah di era Society 5.0 peran profesi guru bimbingan konseling atau konselor dapat digantikan oleh teknologi? Jawabannya tentu saja tidak. Karena seorang guru bimbingan konseling atau konselor memiliki sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, apalagi oleh teknologi, yaitu kepedulian yang tinggi pada peserta didik. Kepedulian sikap dapat ditunjukkan melalui gestur, bahasa tubuh yang dipastikan lebih jujur daripada kata-kata. Gestur lebih spontan dan tak terduga, sehingga paling cepat terjadinya hubungan timbal balik. Selain itu, guru bimbingan konseling atau konselor menghadapi peserta didik yang memiliki hati dan perasaan, sehingga interaksi antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan peserta didik yang penuh dengan ikatan emosional, terjadinya penguatan karakter dan role model atau keteladanan yang ditunjukkan guru bimbingan konseling atau konselor. Semua itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Apakah di era Society 5.0 peran guru bimbingan konseling atau konselor dapat digantikan oleh teknologi? Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalam.